Di video kali ini kita akan belajar tentang komponen di Figma, bagaimana cara membuatnya dan apa saja kegunaannya. Tapi sebelumnya, intro dulu. Terima kasih kepada Nagoster yang telah menjadi sponsor video kita kali ini. Nagoster adalah salah satu penyedia layanan domain dan hosting terbaik di Indonesia. Website kamu jadi lebih cepat dibuka, keamanan terjamin, harga relatif terjangkau, dan tim support tersedia 24 jam. Saya percaya dengan Nagoster karena saya sendiri menggunakannya untuk website pribadi saya, kukuhaldi.com. Beli hosting di Nagoster sekarang dan dapatkan diskon hingga 75% serta gratis domain dan SSL. Jangan lupa gunakan juga kode kupon kukuhaldi untuk mendapatkan diskon tambahan sebesar 10% dan bonus aset file Adobe SD dan Figma dari desain yang pernah saya buat. Halo semuanya, kembali dengan saya Kuku Aldianto, seorang UI UX designer dari dusweb.com. Di video kali ini kita akan sedikit mengulik tentang sebuah fitur di Figma. Apa itu Figma? Figma adalah sebuah software yang saya gunakan, yang sering saya gunakan atau bisa digunakan oleh teman-teman juga. Yang software yang digunakan untuk membuat UI UX designer. Sudah pernah saya buatkan tutorial dasarnya, sudah lumayan lengkap untuk dasarnya, bisa kalian tonton di sini. Nah, sekarang kita akan bahas salah satu fitur yang ada di Figma, namanya komponen. Apa itu komponen? Bagaimana cara membuatnya dan fungsinya itu apa saja? Jadi komponen itu adalah sebuah elemen yang bisa kita gunakan berkali-kali dalam desain kita. Dan kenapa kita gunakan berkali-kali? Karena dengan menggunakan elemen yang sama berkali-kali, kita bisa membuat desain yang konsisten di seluruh project kita. Nah, bagaimana contohnya? Langsung saja kita ke Figma. Oke, misalkan komponen button atau tombol. Oh ya, ini desain ini sudah pernah saya buatkan tutorialnya juga di video sebelumnya. Silahkan klik video di atas pojok sana untuk melihat tutorial desain ini. Oke, kembali ke komponen. Contoh komponen adalah button. Misalkan di sini di section hero, di sini ada button yuk mulai, ya kan? Lalu di sini juga ada button lagi, yuk mulai lagi. Dan ada button lagi, yuk mulai lagi. Nah, di sini kalau manual kita bisa bikin manual satu persatu, tapi itu juga akan memakan banyak waktu, ya kan? Bisa juga kita copy paste seperti ini. Bisa juga, tapi akan menjadi repot ketika kita pengen merubah ini. Misalkan radiusnya mungkin saya ganti menjadi 20 seperti ini. Nah, di sini kita juga harus mengganti secara manual 20 seperti ini. Nah, itu akan memakan banyak waktu, apalagi kalau misalkan halaman kalian itu ada 100 misalkan. Nah, kalian harus mengganti semuanya satu persatu dari halaman 1 sampai halaman 100. Nah, bisa kalian bayangkan berapa banyak waktu yang kalian habiskan hanya untuk mengganti border radius di sebuah button saja. Oke. Nah, dengan komponen, kita bisa menyingkat waktu kita tadi yang kita gunakan untuk mengganti sebuah elemen satu persatu, karena kita akan mempunyai sebuah atau satu buah master komponen, master elemen. Nah, kita akan buat saja daripada bingung kalian, ya kan? Kan kita contohkan ini, kan saya kembalikan ke 100 saja. Oke, untuk ini mungkin saya sementara akan bahas cuma ini saja ya. Cuma di section ini biar lebih gampang untuk menjelaskannya. Oke. Yang pertama, untuk membuatnya kita bisa buat dari awal atau kita bisa ambil dari elemen yang sudah jadi. Di sini. Saya ambil di sini. Lalu kita buat frame saja. Biasanya saya sih buat frame lagi khusus untuk komponen. Jadi di sini akan saya namai komponen. Oke. Di sini buttonnya masih grup biasa, ya kan? Di sini masih grup biasa. Nah, untuk menjadikan ini komponen, kalian bisa langsung klik di sini. Di atas ada icon create component. Oke. Nah, nanti kotaknya akan menjadi ungu seperti ini. Kita namai saja primary button. Oke. Nah, satu elemen yang ikonnya seperti ini, 4 kotak seperti ini, seperti ketupat. Sebentar lagi Ramadan, ini ketupat. Ikonnya ketupat, itu namanya master komponen. Kenapa master? Karena dia akan mengendalikan beberapa turunannya. Nah, untuk membuat turunannya,
kita duplicate saja seperti ini, atau kalian copy paste juga bisa. Ini namanya menjadi instance atau turunan dari master. Instance, nanti akan saya kasih subtitle di video biar kalian nggak salah baca. Oke. Namanya instance. Nah, instance ini ikonnya cuma kotak ketupat seperti ini, nggak ada 4 buah kotak seperti ini. Oke. Jadi yang 4 ini itu master. Kalau yang cuma kopiannya atau turunannya itu seperti ini ya ikonnya. Nah, akan saya buat satu lagi. Nah, misalkan beberapa button ini kita pasang di halaman tadi. Oh jangan, kita contohkan di sini dulu. Misalkan ini saya ganti menjadi biru. Nah, semua anaknya atau turunannya atau instance-nya akan juga berubah menjadi biru. Misalkan lagi di sini kotaknya, radiusnya saya rubah menjadi 20. Nah, semua radius dari instance juga akan ikut berubah menjadi 20. Oke, kita kembalikan lagi ke bentuk awalnya dulu karena saya mau pasang ini di project kita. Oh sorry, 100 warnanya hijau. Saya mau pasang ini di sini. Oke, kita ganti saja yang ini. Kita ganti. Ini kita ganti juga. Nah, seperti ini. Oke. Ini saya hapus saja. Oke. Saya akan coba ganti ini biar kalian bisa lihat secara real time. Ini akan berubah di project yang ini. Oke, jadi perhatikan di 3 button ini. Oke. Akan saya rubah menjadi biru. Misalkan, nah warnanya juga berubah langsung ya kan secara real time, hitam mungkin. Nah, seperti ini. Lalu misalkan saya ganti border radiusnya menjadi 15. Nah, di project ini ketiga button juga akan ikut berubah menjadi 15 bordernya. Oke. Jadi itu adalah salah satu kegunaan utama komponen, yaitu supaya kita nggak perlu mengganti manual elemen yang sama. Nah, kalau kita sudah punya komponen seperti ini, kita bisa gunakan komponen ini setiap saat dengan mudah dengan di sini aset. Oke. Aset, kalau kalian ke sini komponen, nah dia akan ada di sini. Misalkan kalian sedang buat frame baru di sini, kalian nggak perlu copy paste dari sini, nggak perlu. Kalian langsung saja drag and drop dari sini. Nah, seperti ini. Oke. Ini saya ganti saja menjadi hijau. Ya. Kok di sini tidak harusnya update? Nah, di sini baru update, telat ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian nggak perlu copy paste juga bisa, langsung saja drag and drop dari sini. Oke. Nah, yang di drag and drop otomatis itu adalah instance atau turunannya. Oke. Jelas ya? Nah, saya hapus yang ini, kita kembali ke komponen yang ini. Nah, kalau kita pengen merubah instance-nya satu persatu, itu juga bisa kita override namanya. Misalkan di sini kita pengen radiusnya di sini 100, juga bisa. Yang lain tidak ikut berubah karena yang kita rubah hanyalah instance-nya, bukan masternya. Oke. Jadi kalau kita yang kita rubah itu master, semuanya akan ikut. Tapi kalau yang kita rubah itu instance, yang berubah cuma instance-nya saja. Lalu instance juga bisa dilepaskan atau detach namanya, detach dari master komponen. Jadi misalkan kalau kita rubah ini menjadi biru, menjadi hitam misalkan, dia akan masih ikut berubah. Nah, seperti ini. Kalau kita nggak pengen dia ikut berubah, kita detach namanya. Bisa kalian klik di sini, detach instance, atau klik kanan di sini,
detach instance. Oke. Klik. Nah, di sini setelah kita detach, kalau ini diganti, nanti warna misalkan hitam, nah dia tidak ikut terganti. Lalu ketika misalkan kalian tidak sengaja menghapus master komponen, nah jangan panik karena bisa di restore. Kalian klik saja instance-nya, instance dari master tadi, instance-nya di sini, klik kanan, main komponen, lalu ke restore main komponen, atau bisa langsung kalian ke sini, restore komponen. Nah, dia akan langsung kembali ke frame semula. Seperti itu. Jadi itu adalah basic atau dasar dari pembuatan komponen. Nah, komponen ini sangat berguna jika kalian pengen membuat sebuah desain sistem yang besar. Kalian punya project yang besar, halamannya berpuluh-puluh atau bahkan ratusan. Kalian bisa bikin kumpulan elemen yang namanya adalah desain sistem. Jadi kalian bisa kontrol semua elemen di semua halaman itu hanya di sebuah library saja, seperti itu. Jadi kalian tidak perlu merubah manual di masing-masing halaman. Nah, komponen ini juga tidak hanya bisa diimplementasikan ke elemen yang kecil, tapi juga bisa diimplementasikan ke beberapa elemen gabungan. Misalkan satu section ini itu juga bisa menjadi komponen. Nah, kalau saya sendiri, karena project saya itu jarang yang besar dan halamannya banyak sekali, paling biasanya cuma 8, 10 sampai belasan halaman. Jadi saya jarang menggunakan desain sistem yang banyak sekali. Paling sering saya menggunakan komponen ini untuk header dan footer sebuah website. Oke, akan saya tunjukkan di sini. Oke, misalkan kita mau buat komponen untuk header. Pertama akan saya buat frame dulu untuk headernya biar mereka menjadi satu bagian, satu elemen. F, lalu ke sini. Oke, lalu akan saya paskan sini. Ya, kalau kalian pengen meresize sebuah frame, tapi nggak pengen elemennya ikut, itu sambil pencet Ctrl. Oke. Ini sudah satu elemen, ya kan? Nah, kenapa saya menggunakan komponen ini di header dan footer? Karena header dan footer adalah elemen yang cenderung sama di semua halaman website, ya kan? Mau di homepage, di halaman about, halaman project, halaman kontak, kebanyakan headernya itu akan tetap sama. Oke. Akan saya buat dulu di sini. Misalkan kita buat komponen dulu. Akan saya namai komponennya header. Nah, ini yang di sini akan saya hapus, lalu akan saya copy saja dari sini. Nah, ini homepage. Misalkan kita punya halaman lagi, itu kontak misalkan. Kontak. Lalu halaman lagi misalkan about. Ya kan? Nah, ketika kita pengen merubah sebuah elemen di header, kalau manual kita harus merubah semuanya satu persatu. Misalkan di sini saya pengen merubah button masuk menjadi nomor handphone saja. Nah, yang kita lakukan cukup rubah headernya di master komponen di sini. Akan saya rubah. Lalu ini kita ganti nomor handphone 085 123 456 789. Kebanyakan kayak gini aja. Nah, kita sudah ganti di sini. Seharusnya header yang lain juga ikut berubah. Nah, seperti ini. Nah, sudah berubah semuanya secara otomatis. Jadi kita tidak perlu merubahnya atau mengeditnya satu persatu seperti itu. Jadi itu adalah komponen di Figma. Semoga penjelasan saya cukup mudah dimengerti. Untuk selanjutnya, teman-teman pengen mau belajar apa di fitur Figma, atau kalian pengen belajar tentang hal lain yang berhubungan dengan UI UX, silahkan komen di bawah. Untuk menonton video UI UX yang lain, silahkan klik playlist di atas ini. Follow juga Instagramku Kukaldi, karena di sana saya sering share tips-tips tentang desain dan freelance. Share juga video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa belajar bersama. Dan pesan saya adalah desain dulu aja, nanti juga bisa. Saya Kukaldianto, pamit.